Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mata tertuju pada Rania saat ia melangkah keluar dari aula sekolah. Pakaian sederhananya kontras dengan ibu-ibu lain yang berkilauan dengan perhiasan mahal. Bisikan sinis terdengar di sudut ruangan, tatapan meremehkan mengiringi langkahnya. Tapi Rania tetap tersenyum, tak tergoyahkan. Hingga suara klakson terdengar, sebuah mobil mewah berhenti di depan sekolah. Seorang sopir turun, membungkuk hormat, dan membuka pintu untuknya. Keheningan menyelimuti. Tatapan yang sebelumnya penuh hinaan kini berubah menjadi keterkejutan. Dan dalam sekejap, mereka sadar, mereka baru saja meremehkan seseorang yang lebih besar dari yang mereka kira. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat yang Anda tulis menjadi penolong kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan kisah yang penuh hikmah ini dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan, semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rania dan Bagas adalah pasangan suami istri yang kaya raya, namun memilih untuk hidup dengan cara yang sederhana dan rendah hati. Mereka tinggal di rumah yang tidak mencolok di pinggiran kota, jauh dari hingar-bingar perumahan elit tempat kebanyakan orang kaya tinggal. Rumah mereka tidak besar, tetapi nyaman dan hangat, dikelilingi taman kecil yang Rania rawat sendiri. Bagas adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti dan teknologi. Meskipun kekayaannya berlimpah, ia tidak pernah membiarkan kemewahan menguasai hidupnya. Baginya, bekerja bukan hanya tentang mencari uang, tetapi juga tentang menciptakan manfaat bagi orang banyak. Sementara itu, Rania lebih memilih mengurus rumah tangga dan mendidik anak mereka dengan penuh kasih sayang. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, terutama di sekolah anak mereka, sebagai bagian dari kepeduliannya terhadap pendidikan. Banyak yang tidak menyangka bahwa pasangan ini memiliki kekayaan luar biasa. Mereka tidak pernah memamerkan barang-barang mewah, tidak bepergian dengan mobil mahal, dan tidak mengenakan pakaian bermerek mencolok. Bahkan, ketika menghadiri acara sekolah atau kegiatan sosial, Rania selalu tampil sederhana dengan pakaian yang nyaman, tanpa perhiasan mencolok. Bagi mereka, kebahagiaan tidak diukur dari jumlah uang yang dimiliki atau barang mahal yang bisa mereka beli. Kebahagiaan sejati ada pada ketenangan hidup, kebermanfaatan bagi orang lain, dan waktu berkualitas bersama keluarga. Mereka percaya bahwa harta adalah titipan, dan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi. Namun, tidak semua orang memahami cara hidup mereka. Ada yang menghormati pilihan mereka, tetapi tidak sedikit yang meremehkan dan menganggap mereka tidak mampu mengikuti standar sosial kaum elit. Hingga suatu hari, di sebuah rapat wali murid, Rania menghadapi sebuah kejadian yang menguji kesabaran dan prinsip hidupnya. Sebuah peristiwa yang akan membuat orang-orang di sekitarnya menyadari bahwa kesederhanaan bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru sebuah kekuatan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Rapat wali murid berlangsung di aula utama sekolah, sebuah ruangan luas dengan dekorasi mewah dan tata cahaya elegan. Para orang tua yang hadir kebanyakan mengenakan pakaian mahal dan perhiasan berkilauan. Mereka berbincang dengan suara lantang, sesekali membahas bisnis, liburan ke luar negeri, atau koleksi terbaru dari merek terkenal. Di tengah suasana itu, Rania duduk di salah satu kursi bagian tengah, memperhatikan jalannya rapat dengan tenang. Ia mengenakan blus putih polos dan rok panjang sederhana, tanpa aksesoris mencolok. Sementara sebagian besar ibu lainnya membawa tas bermerek dan mengenakan sepatu hak tinggi, Rania hanya mengenakan tas kain biasa dan sepatu flat yang nyaman. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar dari beberapa sudut ruangan. Dia kelihatan seperti orang biasa saja. Kok bisa anaknya sekolah di sini? Salah satu ibu berujar pelan, tapi cukup terdengar oleh beberapa orang di sekitarnya. Mungkin dia dapat beasiswa? Atau suaminya hanya pegawai biasa? Sahut yang lain dengan nada meremehkan. Tawa kecil terdengar di antara mereka. Rania menangkap bisikan-bisikan itu, tapi ia tetap bersikap tenang. Ia tidak ingin membuang energi untuk menjelaskan atau membalas mereka. Baginya, hidup sederhana adalah pilihan, bukan karena keterpaksaan. Ia tersenyum tipis dan tetap fokus pada jalannya rapat, sementara sebagian wali murid masih sesekali meliriknya dengan tatapan penuh penilaian. Di depan, kepala sekolah menjelaskan tentang program terbaru yang akan dijalankan oleh yayasan sekolah. Rania mendengarkan dengan saksama, mencatat beberapa poin penting dalam buku kecilnya. Sesekali,
Ia mengangguk tanda setuju dengan kebijakan yang dipaparkan. Namun, tanpa ia sadari, beberapa pasang mata masih terus memperhatikannya dengan tatapan meremehkan. Saat sesi diskusi dibuka, beberapa wali murid mulai mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan. Salah seorang ibu yang sejak tadi memperhatikan Rania dengan tatapan sinis tiba-tiba mengangkat tangan. Maaf, saya hanya ingin memastikan, dengan berbagai program eksklusif sekolah ini, tentu butuh banyak kontribusi dari para orang tua. Saya hanya penasaran, apakah semua wali murid memiliki kemampuan yang sama untuk berpartisipasi? Katanya sambil melirik arah Rania, seakan menyindir. Beberapa orang tersenyum samar, memahami arah pembicaraan itu. Rania masih tetap diam, tidak terpancing dengan sindiran yang ditujukan kepadanya. Ia tahu, orang-orang seperti ini selalu ada di mana-mana, menilai orang lain hanya dari tampilan luar tanpa benar-benar memahami siapa mereka sebenarnya. Suasana di ruangan sedikit berubah, beberapa wali murid saling melempar pandang, menunggu reaksi dari Rania. Namun, ia tetap tenang, memilih untuk tidak menjawab dan tetap fokus pada jalannya rapat. Baginya, tidak ada gunanya membuang waktu menanggapi hal-hal yang tidak perlu. Namun, tanpa disadari oleh mereka, kejutan besar menunggu di akhir pertemuan ini, yang akan membuat semua orang berpikir ulang tentang siapa sebenarnya Rania. Setelah rapat selesai, aula mulai sepi. Para wali murid beranjak keluar sambil mengobrol satu sama lain, membahas berbagai topik yang berhubungan dengan bisnis, acara sosial, dan rencana liburan. Beberapa dari mereka masih sempat melirik arah Rania sebelum akhirnya meninggalkan ruangan. Namun, beberapa ibu justru sengaja menghampiri Rania, seolah belum puas dengan sindiran yang mereka lontarkan sebelumnya. Seorang ibu dengan riasan sempurna dan gaun bermerek mendekat, senyumannya tampak ramah, tapi nada suaranya menyiratkan maksud lain. Bu Rania, maaf ya, saya pikir ibu salah tempat. Biasanya ibu-ibu di sini lebih memperhatikan penampilan. Rania menoleh, menatap ibu itu dengan tatapan netral. Belum sempat ia menjawab, seorang ibu lain ikut menimpali dengan nada yang tak kalah menyindir. Iya, kalau di sekolah elit seperti ini, kita harus menyesuaikan, Bu. Supaya tidak kelihatan, yah, beda sendiri. Beberapa wali murid lain yang masih ada di ruangan mulai tertawa kecil, seolah menikmati percakapan ini sebagai hiburan. Rania hanya tersenyum, tidak menunjukkan tanda-tanda tersinggung. Dengan suara lembut, ia menjawab, "Terima kasih sarannya, Bu." Ia kemudian melangkah pelan keluar ruangan, meninggalkan para ibu yang masih berdiri dengan tatapan sinis. Namun, di dalam hati, Rania tidak bisa menutupi sedikit rasa terluka. Ia sudah terbiasa menghadapi orang-orang yang menilai berdasarkan tampilan luar, tetapi tetap saja kata-kata mereka menyakitkan. Saat berjalan menuju gerbang sekolah, Rania berhenti sejenak, menghela napas panjang. Ia bukan tidak mampu membeli pakaian mewah atau mengikuti gaya hidup para ibu di sekolah itu, tapi ia dan Bagas memiliki prinsip bahwa kekayaan tidak perlu dipamerkan. Mereka memilih untuk hidup sederhana bukan karena tidak mampu, melainkan karena mereka ingin hidup lebih bermakna. Ketika ia sedang berdiri di tepi halaman sekolah, seorang guru menghampirinya. "Bu Rania, apa Anda baik-baik saja?" Tanya guru itu dengan wajah penuh perhatian. Rania tersenyum, mengangguk. "Saya baik-baik saja, Bu. Ini bukan pertama kalinya saya mengalami hal seperti ini." Sang guru menghela napas, lalu berkata, "Saya paham. Tapi saya harap ibu tidak terlalu mengambil hati. Mereka hanya belum mengenal ibu lebih jauh." Rania kembali tersenyum, lalu membalas dengan tenang, "Saya tidak perlu menjelaskan siapa saya, Bu. Saya percaya waktu yang akan menjawab semuanya." Tak lama setelah itu, sebuah suara klakson mobil terdengar dari kejauhan. Kejutan yang akan mengubah cara pandang semua orang terhadap Rania akan segera terjadi. Langkah Rania terhenti sejenak saat suara klakson terdengar dari arah pintu gerbang sekolah. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap perlahan memasuki area sekolah. Kendaraan itu tampak mencolok di antara mobil-mobil lain yang terparkir di halaman, dengan desain elegan dan tampilan yang begitu eksklusif. Seketika, suasana di sekitar menjadi hening. Para wali murid yang sebelumnya berdiri dalam kelompok-kelompok kecil, mulai melirik ke arah mobil itu dengan penuh tanda tanya. Ketika mobil berhenti tepat di depan Rania, seorang sopir dengan seragam rapi turun dengan sigap, membuka pintu belakang, dan membungkukkan badan dengan hormat. Mata para wali murid yang tadi mengejek Rania membesar,
saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka berbisik, "Itu, mobil siapa?" Tak ada yang segera menjawab. Beberapa ibu yang tadi mencibir Rania tampak tegang. Wajah mereka berubah. Mereka tentu saja mengenali jenis mobil itu. Hanya segelintir orang yang mampu memiliki kendaraan sekelas itu. Di tengah keheningan, seorang guru yang berdiri di dekat mereka tersenyum, lalu berkata dengan tenang, "Bu Rania adalah penyumbang terbesar di yayasan sekolah ini. Tanpa beliau, mungkin beberapa fasilitas di sekolah ini tidak akan ada." Kata-kata itu bagai petir di siang bolong bagi para wali murid yang sebelumnya meremehkan Rania. Seketika wajah mereka berubah pucat, beberapa bahkan tanpa sadar menundukkan kepala, merasa malu atas sikap mereka sebelumnya. Rania tetap berdiri dengan tenang, tanpa ekspresi sombong atau marah. Ia hanya tersenyum tipis sebelum melangkah menuju mobilnya. Saat melewati beberapa wali murid yang tadi mengejeknya, ia sempat berhenti sejenak dan berkata dengan lembut, "Saya harap kita semua bisa belajar untuk tidak menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya." Para wali murid yang mendengar perkataan itu tidak mampu membalas. Sebagian dari mereka hanya bisa menelan ludah, sementara yang lain menundukkan kepala, merasa bersalah atas sikap mereka sebelumnya. Tanpa banyak bicara, Rania masuk ke dalam mobil, dan pintu ditutup oleh sang sopir dengan sopan. Perlahan, kendaraan itu mulai melaju keluar dari halaman sekolah, meninggalkan suasana penuh keterkejutan di antara para wali murid yang masih berdiri membisu. Tak ada lagi tawa meremehkan, tak ada lagi sindiran. Hanya keheningan dan rasa malu yang menyelimuti mereka. Sejak saat itu, pandangan mereka terhadap Rania berubah sepenuhnya. Bukan karena kekayaannya, tetapi karena kebijaksanaan dan kerendahan hatinya yang selama ini mereka abaikan. Sejak kejadian itu, suasana di antara para wali murid berubah. Tidak ada lagi bisikan meremehkan tentang Rania. Mereka yang sebelumnya merasa dirinya lebih unggul karena pakaian mahal dan perhiasan mewah, kini justru merasa kecil di hadapan Rania. Salah satu ibu yang paling vokal dalam mengejek Rania, yang bernama Liana, masih berdiri terpaku di depan aula. Wajahnya merah padam, bukan karena marah, tetapi karena malu. Ia menoleh ke arah teman-temannya, yang kini juga menunduk, sama-sama merasa bersalah. Ternyata dia penyumbang terbesar di yayasan ini. Gumam salah satu wali murid, suaranya pelan, hampir tak terdengar. Liana menggigit bibirnya. Beberapa menit yang lalu, ia begitu percaya diri saat menyindir Rania. Kini, ia sadar bahwa dirinya baru saja meremehkan seseorang yang memiliki pengaruh besar terhadap sekolah anaknya. Ia merasa wajahnya terbakar. Ingin sekali waktu diputar kembali agar ia tidak mengeluarkan kata-kata menyakitkan itu. Salah satu guru yang berada di dekat mereka, Bu Sari, tersenyum tipis. Ia sudah lama mengenal Rania dan Bagas, dan ia tahu betul bagaimana pasangan itu memilih untuk hidup sederhana meskipun mereka memiliki segalanya. Dengan suara lembut, ia berkata, "Kekayaan sejati bukan tentang seberapa mewah seseorang tampil, tetapi bagaimana mereka menggunakan hartanya dengan bijak." Liana menoleh ke arah Bu Sari, matanya berkaca-kaca. Ia tak bisa membantah kata-kata itu. Ia merasa bodoh telah menilai seseorang hanya dari tampilan luar. Beberapa hari setelah insiden di rapat wali murid, Rania tetap menjalani kesehariannya seperti biasa. Ia masih datang ke sekolah untuk mengurus berbagai program sosial yang ia jalankan bersama yayasan. Ia masih mengenakan pakaian yang sama sederhananya. Namun, ada satu hal yang berbeda. Kali ini, para wali murid yang dulu mencibirnya kini mulai menghormatinya. Tak ada lagi sindiran atau tatapan meremehkan. Sebaliknya, mereka kini lebih ramah, bahkan beberapa di antaranya berusaha mendekatinya. Suatu siang, saat menjemput anaknya, Rania dihampiri oleh Liana. Wajah wanita itu tampak gugup, seperti sedang menyusun kata-kata di dalam kepalanya. "Bu Rania." Panggilnya pelan. Rania menoleh dan tersenyum. "Ya, Bu Liana, ada yang bisa saya bantu?" Liana menghela napas, menatap Rania dengan penuh penyesalan. "Saya ingin meminta maaf atas apa yang saya katakan waktu itu. Saya sadar, saya telah salah menilai ibu. Saya merasa malu dengan sikap saya sendiri." Rania tetap tersenyum, lalu menjawab dengan lembut. "Tidak apa-apa, Bu. Saya mengerti, terkadang kita terburu-buru menilai seseorang tanpa benar-benar mengenalnya." Liana mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa beruntung karena Rania tidak menyimpan dendam.
Saya belajar banyak dari ibu. Ternyata yang paling berharga seringkali tersembunyi di balik kesederhanaan. Rania hanya tersenyum dan menepuk bahu Liana dengan lembut. Tanpa perlu banyak kata, ia tahu bahwa hari itu, seseorang telah belajar tentang nilai kehidupan yang sesungguhnya. Beberapa bulan kemudian, yayasan sekolah mengadakan acara amal untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam acara itu, diumumkan bahwa penyumbang terbesar adalah seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Namun, para wali murid yang sudah mengenal Rania tahu siapa orang itu. Tanpa perlu pengakuan, tanpa perlu sorotan, Rania dan Bagas tetap menjalankan kehidupan mereka dengan prinsip yang mereka yakini. Saat acara selesai, beberapa wali murid mendekati Rania, kali ini bukan untuk mencibir, tetapi untuk berterima kasih. Terima kasih, Bu Rania. Ibu sudah memberi kami pelajaran yang sangat berharga. Rania tersenyum. Baginya, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain bisa berbagi dan mengubah cara pandang orang lain tentang kehidupan. Di dunia yang seringkali menilai seseorang dari apa yang mereka kenakan dan miliki, Rania dan Bagas membuktikan bahwa yang paling berharga tidak selalu tampak di permukaan. Kekayaan sejati bukan tentang apa yang terlihat, tetapi tentang bagaimana seseorang menggunakan apa yang mereka miliki untuk kebaikan. Dan itulah yang membedakan mereka dari yang lain.